Karakter Jujutsu Kaisen terkuat pertama adalah Satoru Gojo. Satoru Gojo sendiri merupakan salah satu protagonis utama Jujutsu Kaisen. Dia adalah penyihir Jujutsu kelas khusus dan guru di Tokyo Metropolitan Curse Technical College. Ia bisa dibilang karakter terkuat di Jujutsu Kaisen. Ia punya kekuatan kehampaan yang bisa membunuh musuh dengan instan. Salah satu kekuatan terhebat yang dimiliki adalah Shiksai yang mampu mendeteksi keberadaan Curse Energy. Skill dan power keseluruhan, di antara para penyihir kelas khusus, Satoru dikenal sebagai penyihir terkuat di seri ini, memiliki energi kutukan yang sangat besar dan teknik yang sangat berbahaya. Satoru memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk melawan kutukan yang kuat tanpa masalah dan dengan mudah menyebabkan musuh cedera. Para Satoru juga merupakan petarung yang sangat cepat, mampu bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Selain itu, Gojo cukup taktis dan mampu mengetahui rencana lawannya dengan informasi minimal. Dia juga terbukti sangat mudah beradaptasi dengan musuh manapun yang pernah dia hadapi. Karakter terkuat kedua adalah Yuji Itadori. Yuji Itadori adalah putra dari Jin Itadori dan cucu dari Wasuke Itadori. Ia menjalani kehidupan normalnya hingga bertemu dengan Megumi dan salah satu jari Sukuna. Setelah menjadi kapal Sukuna, Yuji mulai menghadiri Tokyo Jujutsu Tinggi bersama Megumi dan Nobara sebagai siswa tahun pertama. Skill dan power keseluruhan, Yuji terkenal dengan kemampuan fisik manusia supernya, membuatnya mendapat julukan harimau dari SMP Barat sebelum menjadi seorang penyihir. Sebagai vessel, ia memiliki kemampuan yang sangat langka untuk menampung jiwa Sukuna tanpa efek buruk. Keahlian alami ini memungkinkan dia untuk melihat kontur jiwa dan membiarkan dia menyakiti Mahito. Yuji yang merupakan pelajar biasa yang tidak memiliki kekuatan sihir, terlibat dalam situasi yang tidak diketahui. Meskipun Yuji memiliki stamina dan daya tahannya yang luar biasa, namun Yuji tidak mengetahui teknik sihir sama sekali, yang membuatnya kesulitan pada awalnya. Alasan ia harus mempelajari teknik sihir karena, salah satu jari Sukuna yang telah ia makan. Para penyihir mengkhawatirkan Yuji akan dikuasai Sukuna, jadi ia harus memperkuat tubuhnya sebelum 10 jari Sukuna ia makan. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ketiga adalah Mahito. Mahito merupakan roh terkutuk yang bersekutu dengan Suguru Geto. Ia merupakan karakter antagonis utama dalam anime Jujutsu Kaisen. Tujuan akhir kelompoknya adalah membumi hanguskan umat manusia dan menggantinya dengan para roh terkutuk. Skill dan power keseluruhan, Mahito adalah roh kutukan kelas khusus yang tidak terdaftar di mana kekuatannya melampaui 3 jari Sukuna. Ia lebih muda dari Jogo karena itulah Mahito bisa dibilang kurang berpengalaman. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ia mempunyai kecerdasan sangat tinggi dan teknik kutukan yang amat berbahaya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia mampu mengalahkan penyihir kelas 1, Kento Nanami, dan menjadikan teknik terkutuknya tidak berguna. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat keempat adalah Toji Fushiguro. Toji Fushiguro merupakan karakter berulang yang hadir di seri Jujutsu Kaisen. Dirinya merupakan mantan anggota dari keluarga Zein dan pembunuh terkenal yang dijuluki Sorcerer Killer. Toji dikontrak oleh Vessel Association di antara kelompok-kelompok lain sepanjang waktunya sebagai pengguna non-kutukan. Ia juga sekaligus ayah dari Megumi Fushiguro dan mantan musuh Satoru Gojo. Saat bekerja untuk Star Religious Group, di anime, Toji berperan sebagai antagonis utama dari arc masa lalu Gojo. Skill dan power keseluruhan, Toji secara teknis adalah pengguna non-kutukan tanpa bakat bawaan untuk Jujutsu. Ia merupakan salah satu pejuang paling elit di dunia Jujutsu semasa hidupnya. Dengan kecakapan fisik bawaan yang jauh lebih unggul dari semua orang, Toji bersaing dengan praktisi Jujutsu paling berbahaya dan punya peringkat tinggi. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat kelima adalah Kento Nanami. Kento Nanami merupakan karakter pendukung di Jujutsu Kaisen. Ia merupakan mantan siswa SMA Jujutsu Tokyo dan merupakan adik kelas Satoru Gojo dan Suguru Geto. Nanami awalnya meninggalkan Jujutsu High setelah lulus untuk menjadi pegawai, tetapi kembali 4 tahun kemudian untuk terus bekerja sebagai penyihir Jujutsu. Saat bekerja sebagai penyihir tinggi Jujutsu, Nanami mendapat peringkat kelas 1 dan beroperasi terutama di luar kampus Tokyo. Dengan diperkenalkannya Satoru, ia menjadi mentor dekat Yuji Itadori. Nanami bisa dibilang sebagai karakter paling unik dalam serial ini. Skill dan power keseluruhan, Nanami adalah contoh model dari seorang sorcerer kelas 1. Yuji dan Takuma Ino sama-sama mengagumi Nanami karena sikapnya ketika secara aktif mendeteksi situasi yang sulit serta keterampilannya yang luar biasa.
Satoru Gojo mempercayakan Nanami untuk menjaga Yuji karena sifat-sifat ini juga dan itu terbayar dengan baik untuk pertumbuhan Yuji. Ino, seorang penyihir kelas 2 yang kuat kerap kali mempercayakan masalah kepada Nanami karena yakin ia bisa menyelesaikannya secara baik. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-6 adalah Yuta Okkotsu. Yuta Okkotsu awalnya merupakan manusia terkutuk kelas khusus yang dihantui oleh teman masa kecilnya, Rika Orimoto. Satoru Gojo membimbing Yuta dan mendaftarkannya di Tokyo Jujutsu High. Yuta saat ini adalah siswa tahun kedua di Jujutsu High. Dia berlatih di luar negeri di Afrika dengan Miguel sampai setelah insiden Shibuya ketika dia kembali ke Tokyo. Skill dan power keseluruhan, Yuta adalah salah satu dari 4 penyihir kelas khusus yang diakui oleh Jujutsu tinggi. Saat dihantui oleh roh terkutuk Rika, Yuta langsung terdaftar sebagai kelas khusus karena kekuatan besar Rika. Setelah berlatih dengan Gojo dan siswa lainnya, Yuta belajar mengendalikan energi terkutuknya dan menjadi handal dengan pedang. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-7 adalah Suguru Geto. Suguru Geto awalnya adalah murid Masamichi Yaga bersama Satoru Gojo dan Soko Ieiri di SMA Jujutsu Tokyo. Pengalamannya sebagai penyihir Jujutsu menimbulkan kebencian mendalam terhadap non-penyihir, yang mengarah ke insiden di mana Suguru membantai lebih dari 100 warga sipil dalam satu malam. Dia dikeluarkan dari Jujutsu High dan kemudian dikenal sebagai yang terburuk dari semua pengguna kutukan. 7. Skill dan power keseluruhan, Suguru Geto adalah salah satu dari hanya 4 penyihir kelas khusus dan dianggap yang terburuk dari semua pengguna kutukan karena tingkat bahaya yang dia berikan kepada umat manusia. Sebagai seorang siswa, Suguru dan Satoru sama-sama dianggap yang terkuat. Dia mampu membuat pekerjaan singkat dari pengguna kutukan berpengalaman pada beberapa kesempatan dengan sedikit usaha. Koleksi roh terkutuknya sangat luas dengan berbagai kemampuan dan peran yang berbeda dalam pertempuran. Suguru tidak terlalu bergantung pada kutukannya dan juga merupakan petarung jarak dekat yang sangat cakap. Selama menjadi pengguna kutukan, Suguru menggunakan kelompok agamanya sebagai pemikat untuk mengumpulkan ribuan roh terkutuk. Selama 1 dekade, Suguru menjadi ancaman yang lebih besar bagi umat manusia daripada kutukan apapun pada saat itu. Dengan ribuan kutukan dan beberapa pengguna kutukan di sisinya, Suguru memiliki kekuatan yang cukup di belakangnya untuk menyatakan perang terhadap Jujutsu High, landasan komunitas Jujutsu. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-8 adalah Mei Mei. Mei Mei adalah karakter pendukung dalam seri Jujutsu Kaisen. Dia adalah penyihir Jujutsu kelas 1 yang bekerja secara mandiri dan hanya dengan imbalan uang. Dia merupakan kakak dari Ui sekaligus senpai dari Satoru Gojo dan Suguru Geto selama waktu mereka di Jujutsu High. Skill dan power keseluruhan, Mei Mei adalah penyihir kelas 1 yang diakui oleh banyak orang sebagai petarung yang lebih dari cakap. Satoru Gojo telah menyatakan di masa lalu bahwa dia percaya Mei Mei kuat, komentar yang tidak diberikan dengan mudah oleh penyihir terkuat. Satoru dan yang lainnya di SMA Jujutsu merasa Mei Mei sangat mampu sehingga mereka berpikir aneh bahwa misi berjalan lebih lama dari biasanya saat dia berada di dalamnya dan menyimpulkan sesuatu yang aneh pasti telah terjadi. Mei Mei awalnya percaya bahwa dia dilahirkan dengan teknik bawaan yang lemah karena itu hanya memungkinkan dia untuk mengendalikan burung dan hanya itu. Akibatnya, dia melatih dirinya untuk menjadi efektif tanpa itu, membuat dirinya menjadi petarung jarak dekat. Berkat pelatihan ini, Mei Mei dengan mudah dapat mengalahkan Nichi Ebina, pengguna kutukan yang diyakini sekuat semi kelas 1. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-9 adalah Aoi Todo. Aoi Todo adalah karakter pendukung dalam seri Jujutsu Kaisen. Dia adalah siswa tahun ketiga di Kyoto Jujutsu High School dan penyihir Jujutsu kelas 1. Skill dan power keseluruhan Aoi adalah penyihir yang sangat kuat, tidak diragukan lagi salah satu siswa terkuat Jujutsu High. Dia memperoleh pangkat penyihir Jujutsu kelas 1 sebagai siswa meskipun berasal dari keluarga non-penyihir. Aoi sendirian mengalahkan 5 roh terkutuk kelas 1 dan 1 kelas khusus selama serangan Getos Nightline di Kyoto. Dia hanya menggunakan teknik terkutuknya untuk mengalahkan kelas khusus. Prestasi ini menjadi terkenal di sekitar komunitas Jujutsu dan menyebabkan desas-desus bahwa Aoi mengalahkan ke-6 kutukan tanpa teknik kutukannya. Ia merupakan salah satu penyihir terkuat dari segi kekuatan fisik dan kecerdasan. Siswa yang bisa mengimbanginya dalam adu jotos mungkin hanya Zenin Maki atau Itadori Yuji. Nilai IQ-nya bahkan juga tergolong sangat tinggi, 530,000. Tak heran jika otak Todo sering dibandingkan dengan superkomputer.
Berkat hal itu, ia bahkan mampu membongkar teknik kutukan lawannya dan merumuskan strategi jitu dalam menghadapi musuhnya dalam waktu singkat. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-11 adalah Maki Zenin. Maki Zenin adalah karakter pendukung utama dalam Jujutsu Kaisen dan salah satu protagonis utama dari prequelnya, Jujutsu Kaisen 0 Jujutsu High. Berasal dari keluarga Zenin, Maki pergi sendiri karena ditolak sebab kekurangan energi terkutuk. Dia belajar untuk menjadi penyihir yang kuat meskipun keluarganya sendiri menentangnya. Skill dan power keseluruhan, peringkat penyihir kelas 4 Maki sama sekali tidak mencerminkan kemampuannya yang sebenarnya dalam pertempuran. Promosinya terhenti selama bertahun-tahun karena keluarga Zenin dan dia dapat dengan mudah mengusir kutukan kelas 2. Kecakapan fisiknya bisa dibilang yang kedua setelah Yuji Itadori di antara para siswa dan dia adalah master dari berbagai macam senjata yang berbeda. Menggunakan alat terkutuk, Maki adalah seorang penyihir yang efektif meskipun dia kekurangan energi terkutuk karena dia menebusnya dengan kemampuan fisik yang menakjubkan. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-12 adalah Nobara Kugisaki. Nobara Kugisaki adalah tritagonis dari seri Jujutsu Kaisen. Dia ada di tahun pertama Tokyo Jujutsu High bersama Yuji dan Megumi. Saat Nobara masih kelas 1 SD, ia bertemu dengan seorang gadis yang lebih tua usianya bernama Saori. Tanpa perlu waktu lama, keduanya pun menjadi sahabat karib yang sering bermain bersama. Namun karena kebencian warga desa pada orang kota, keluarga Saori pun terusir meski aslinya tak memiliki kesalahan apapun. Hal inilah yang membuat Nobara membenci kampung halamannya. Keinginan Nobara untuk pindah ke Tokyo baru terkabul setelah ia mendapat panggilan dari sekolah Jujutsu. Skill dan power keseluruhan, Nobara Kugisaki adalah penyihir kelas 3. Tapi dia telah menunjukkan keterampilan di atas rata-rata dalam hal menjadi penyihir Jujutsu. Kemampuannya cukup untuk diakui oleh Aoi Todo dan dia merekomendasikannya untuk dipromosikan menjadi penyihir kelas 1, bersama dengan Mei Mei. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-13 adalah Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro merupakan Megumi Fushiguro adalah karakter tampan dan keren dalam anime Jujutsu Kaisen. Ia tidak banyak bicara namun pekerjaannya selalu diselesaikan dengan sempurna. Megumi Fushiguro memiliki kemungkinan untuk mengalahkan sang raja kutukan Sukuna. Hal itu terbukti, ketika Sukuna mengatakan bahwa Megumi Fushiguro memiliki potensi dan berbakat. Kemudian Sukuna juga mengharapkan untuk berduel dengan Megumi Fushiguro. Dia adalah siswa tahun pertama di Tokyo Jujutsu High dan juga keturunan dari keluarga Zeni. Skill dan power keseluruhan, Megumi memasuki Jujutsu High sebagai penyihir kelas 2 dan dianggap memiliki potensi tinggi oleh Norito Shikamo, Mai Zenin, Satoru Gojo dan bahkan Sukuna. Raja Kutukan mencatat bahwa kesediaan Megumi untuk menggunakan pertarungan tangan kosong membuatnya berbeda dari pengguna Shikigami lainnya. Itu karena ia dapat menggunakan serangan fisiknya dalam kombinasi dengan Shikigaminya untuk menjebak lawannya. Menurut Satoru, Megumi memiliki potensi dan keterampilan yang sama atau bahkan lebih dari Yuji dan kemudian menyiratkan bahwa Megumi bahkan bisa setara dengan Gojo sendiri suatu hari nanti. Karakter Jujutsu Kaisen terkuat ke-14 adalah Panda. Panda adalah karakter pendukung di Jujutsu Kaisen dan protagonis di seri prequel. Ia sebenarnya merupakan mayat terkutuk mutasi tiba-tiba yang diciptakan oleh kepala sekolah Masami Kiyaga dan datang ke Jujutsu High sebagai siswa tahun kedua. Skill dan power keseluruhan, Panda adalah penyihir kelas 2 dan mayat terkutuk mutasi tiba-tiba yang paling maju dari jenisnya. Dengan afinitas alami untuk Jujutsu, Panda mampu mengusir kutukan hanya berdasarkan kemampuan fisiknya. Dia sangat cerdas dan mampu berpikir selangkah lebih maju dari lawan-lawannya dalam pertarungan. Fisiologi Panda juga memberikan tantangan unik dalam pertempuran. Satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan menghancurkan inti energi terkutuk yang bertindak sebagai hatinya. Selain itu tubuhnya sangat tahan lama dan dia mampu menggunakan perlindungan Jujutsu untuk memperkuatnya daya tahan tubuhnya.